Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adimatul Mahfiroh. Kalian bisa memanggil Adimah. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, dalam proses belajar membaca Al-Quran, sering kita menjumpai tentang berbagai macam bacaan dan hukum bacaannya. Tidak terlepas dengan bacaan panjang pendek yang kita suarakan, yang kita bunyikan ketika kita membaca Al-Quran. Nah, dalam kesempatan hari ini, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai hukum bacaan mat. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan mat. Penjelasan hukum bacaan mat. Iya, mat secara bahasa artinya memanjangkan atau menambah, yakni memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Apa saja huruf mat? Yaitu ada 3. Yang pertama wawu, yang kedua alif, dan yang ketiga ya. Jadi secara umum mat terbagi menjadi 2, yaitu mat asli atau kalian sering menyebutnya mat tobi'i dan mat far'i. Jenis-jenis hukum bacaan mat. Yang pertama, mat tobi'i. Mat ini sering disebut dengan mat asli. Hukum mat tobi'i dibaca panjang saat yang pertama, apabila ada huruf alif terletak sesudah fathah. Yang kedua, apabila ada huruf ya sukun terletak sesudah kasroh. Dan yang ketiga, apabila ada huruf wawu sukun terletak sesudah dhammah. Cara membacanya adalah dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Perhatikan contoh berikut. Lafal ba'dama, huruf mim yang di fathah kemudian diikuti alif sukun. Yang kedua, lafal alladzina, huruf dzal di kasroh kemudian diikuti dengan ya sukun. Yang ketiga, lafal yubaddiluna, huruf lam berharokat dhammah diikuti dengan wawu sukun. Yang keempat, lafal sami'un, huruf mim di kasroh diikuti ya sukun. Perhatikan lafalnya dan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un 'alim. Sudah jelas? Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu mat wajib muttasil. Mat ini dibaca panjang ketika ada huruf mat tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya adalah dipanjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Perhatikan contoh berikut dan lafal yang digaris bawahi. Lafal yang pertama, ulaika dan wa ulaika. Kedua lafal tersebut termasuk bacaan mat wajib muttasil. Kedua lafal tersebut terdapat mat tobi'i, yakni pada huruf lam dengan harokat fathah panjang, kemudian bertemu hamzah dalam satu kalimat. Maka wajib dibaca 2,5 alif atau 5 harokat. Perhatikan lafalnya dan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sudah jelas? Kita lanjutkan. Yang ketiga, mat jaiz munfasil. Mat ini dibaca panjang ketika ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang berbeda. Cara membacanya adalah dipanjangkan
menjadi 2,5 alif atau 4-5 harokat. Perhatikan contoh berikut dan perhatikan lafal yang ada di dalam kotak. Lafal bima unzilah dan lafal wa ma unzilah. Kedua lafal tersebut termasuk bacaan mad jaiz munfasil. Kedua lafal tersebut memiliki mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat atau dalam kalimat yang berbeda. Dibacanya boleh 2 harokat atau 5 harokat. Perhatikan lafalnya dan saya akan membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang keempat yaitu mad lazim musaqqal kilmi. Mad ini dibaca panjang ketika ada mad tabi'i bertemu dengan tanda baca tasydid dalam satu kalimat. Cara membacanya adalah dipanjangkan menjadi 3 alif atau 6 harokat. Perhatikan contoh dan lafal yang bertanda merah. Lafal saqullah dan lafal ad-dawab dan lafal Tusyaquna termasuk ke dalam mad lazim musaqqal kilmi. Ketiga lafal tersebut terdapat mad tabi'i yang bertemu dengan tanda baca tasydid dalam satu kalimat. Dibacanya 6 harokat, kemudian disambung dengan ditasydidkan dan tetap memperhatikan huruf rangkap yang ditandai dengan tasydid setelah mad. Perhatikan lafalnya dan saya akan membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Inna syarrad dawabi 'indallah alladzina kuntum tusyaqquna fihim. Yang kelima yaitu mad lazim muhaffaf kilmi. Mad ini dibaca panjang ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf mati atau sukun. Cara membacanya sama seperti mad lazim musaqqal kilmi, yaitu dipanjangkan menjadi 3 alif atau 6 harokat. Perhatikan contoh berikut dan lafal yang berwarna merah. Lafal al-anah termasuk ke dalam mad lazim muhaffaf kilmi. Lafal tersebut terdapat mad tabi'i yang bertemu dengan huruf lam sukun. Dibaca panjang 6 harokat. Berikut ini saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atsumma idza waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Yang keenam yaitu mad arid lis sukun. Mad ini dibaca panjang ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang dimatikan karena waqaf atau huruf mad yang mati karena waqaf atau berhenti. Untuk cara membacanya, mad arid lis sukun terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, yang paling utama dibaca panjang 6 harokat. Yang kedua, bisa dibaca panjang 4 harokat. Dan yang ketiga, bisa dibaca panjang 2 harokat. Perhatikan contoh berikut ini dan lafal yang bergaris merah. Lafal alamin, ar-rahim, ad-din, nasta'in, mustaqim, waladdallin. Lafal tersebut termasuk mad arid lis sukun.
Karena terdapat mat tabi'i yang bertemu dengan huruf yang dimatikan karena waqaf atau bertemu huruf mat yang mati karena waqaf. Cara membacanya boleh 6 harokat, 4 harokat, atau yang paling pendek 2 harokat. Perhatikan lafalnya dan saya akan membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Kalau sudah, selanjutnya ada tugas untuk kalian, yaitu kalian mencari contoh jenis-jenis mat yang sudah kita pelajari tadi, kemudian kalian membacakannya dalam bentuk video dan dikirim ke WA saya. Sudah itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.